10% yang harus dikenakan kepada konsumen ketika datang belanja makanan di warung atau tempat usaha. Pelaku usaha tidak keberatan bahwa memang selama ini mereka membayar pajak, mereka mematuhi aturan. Yang menjadi kendala adalah penerapan 10% ini kepada konsumen yang tidak dilakukan oleh konsumen. Artinya pelaku usaha berkewajiban hanya menyampaikan, sedangkan konsumen yang terikat di dalam aturan yang harusnya memberikan 10% itu tidak dikasih. Ini yang menjadi persoalan. Jadi ini harusnya publik Sika itu melihat bahwa persoalan bukan ada di pelaku usaha kenapa dia tutup warung, tetapi kita harus melihat bahwa dia sudah rela mengorbankan dia punya usaha selama ini untuk tutup warung hanya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Sika ini antara pemerintah dengan aturannya dan masyarakat yang tidak mau patuh kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. 10% itu masyarakat tidak mau bayar. Nah, jadi tak lain bahwa tolak pajak dan retribusi 10%, pemerintah tolong kami, itu adalah upaya dari pemilik warung, dari pelaku usaha untuk sebagai solusi supaya pemerintah bisa berdialog kembali terhadap aturan ini dengan masyarakat yang menjadi konsumen yang nanti datang makan. Karena mereka tidak mau bayar 10% itu, bukan pelaku usaha yang tidak mau bayar. Dan setelah dilakukan advokasi oleh pelaku usaha, konsumen rata-rata yang datang makan itu mereka mengisi daftar hadir menolak dari semua kalangan, baik dosen, pegawai BRI, koperasi, guru, mahasiswa, PNS, ada semua daftarnya. Mereka menolak. Jadi dari semua kalangan masyarakat menolak pemberlakuan 10%, bukan pelaku usaha. Sehingga gerakan mereka ini murni karena mereka merasa cinta, mau supaya Sika ini baik-baik saja. Memang publik sudah terlanjur menilai secara rasis dan secara represif, tetapi namanya kita manusia selalu berupaya untuk membuka ruang dialog. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Kalau toh peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tentang revisi tentang pajak dan retribusi daerah, kalau masih ada kekurangan klausul di dalam, pemerintah dan DPR wajib untuk merubah dan melengkapi. Sehingga jangan terjadi peraturan itu turun ke bawah, menjadi polemik di tengah masyarakat, mengadu domba masyarakat, menimbulkan ketidakharmonisan, kerukunan masyarakat yang selama ini sudah terpelihara di Kabupaten Sika sejak dari zaman dulu-dulu. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa pelaku usaha tidak pernah menolak pajak. Tak lain yang dibuat itu untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Sika dengan pemerintah Sika untuk duduk bersama selesaikan. Karena peraturan dibuat itu harus disiapkan juga dengan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Itu kan kaidah sebuah peraturan yang universal. Nah, lemahnya peraturan daerah Kabupaten Sika berkaitan dengan pajak dan retribusi tidak mencantumkan satu klausal pasal ataupun ayat sanksi terhadap konsumen yang tidak mau bayar 10%. Jadi pelaku usaha serba salah, ambigu. Dia mau memaksakan juga tidak ada aturan di dalam Perda yang menunjuk kepada dia untuk paksa. Konsumen juga tidak ada aturan yang memberi sanksi kalau dia tidak mau membayar. Terhadap pelaku usaha, mereka memaksakan dengan buta tulinya, memaksakan harus wajib tambah dengan 10%. Sedangkan konsumen tidak mau bayar 10%. Siapa yang harus kita kasihani? Justru masyarakat Sika ini harus lebih kasihan kepada mereka. Bukan malah mencela, menghujat, menimbulkan rasis yang selama ini membuat ketidakharmonisan dalam kehidupan kita. Sika ini kota toleransi, sudah diwariskan dari dulu, harus dijaga baik-baik. Ada disinformasi, ada miskomunikasi yang harus duduk bersama. Karena mereka sadar mereka cuma pelaku usaha. Mereka tidak punya kewenangan sama sekali yang ditunjuk oleh peraturan untuk melakukan sebuah eksekusi aturan. Jadi hari ini mereka relakan 4 hari tutup warung hanya untuk rakyat Sika berdamai dengan aturan yang dibuat oleh Bupati dan DPR yang namanya Perda. Benar,
pajak ini menurut informasi dari Kepala Dinas Kominfo itu sudah 11 tahun, dilahirkan 11 tahun. Tetapi kenapa kepemimpinan kemarin mulai dari Pak Susi Musmitang, Pak Ansarera, Pak Robi Idong, kenapa mereka tidak memaksimalkan itu? Karena memang kondisi Sika ini tidak bisa dipaksakan. Kita ini sementara menyusun roda pertumbuhan ekonomi perlahan. Buktinya tahun kemarin saja kita harus akui bahwa inflasi tinggi di Sika terhadap kebutuhan bahan pokok yang merupakan prestasi. 5% inflasi kita naik atas kebutuhan bawang, telur ayam dengan Lombok yang persediaan di daerah kita sendiri kurang, sehingga datangkan dari Bima, dari Makassar, dari Lombok. Kenapa kebutuhan kurang? Karena tingkat konsumsi kita tinggi yang dimotori oleh pelaku-pelaku usaha ini. Dan hasil akhirnya kemarin tahun 2024 kemarin sumbangan untuk PAD Sika dari sektor pelaku usaha restoran, rumah makan dan warung itu 1.600.000.000. Itu prestasi. Harusnya kita bersyukur dan berterima kasih dengan hadirnya mereka ini membawa roda pertumbuhan ekonomi di Sika ini berjalan dengan sehat. Malah nomor 2 di NTT setelah Kota Kupang. Kalau untuk seperti ini akan kita sampaikan kepada pemangku kebijakan karena mereka yang berwenang untuk melahirkan produk aturan. Nah, tetapi sebagai pelaku usaha dan masyarakat kita punya tugas untuk memberi sharing kepada mereka terkait dengan kondisi sosial yang selama ini terjadi, kondisi ekonomi selama ini terjadi. Pengambil kebijakan punya tugas untuk melihat masyarakatnya. Karena biar bagaimanapun, namanya pelaku usaha itu adalah mitra pemerintah dan rakyat. Tidak boleh dilakukan tindakan sewenang-wenang, tidak boleh ada diskriminatif, tidak boleh ada represif. Selama ini terjadi seperti itu. Ini yang kita mau supaya mari kita berbenah. Kalau memang di kepemimpinan Bupati Wakil Bupati Sika ini mau supaya kita berbenah di segala sektor menuju Maumere baru atau Sika baru, ya kita mulai dari hal ini. Kita perbaiki pelan-pelan. Sebagai masyarakat, saya mau berpendapat terkait dengan penugasan dari Bupati Sika kepada saudara-saudara kita ASN dan P3K untuk menjadi juru pungut atau uji petik dan lain sebagainya tiap hari di tempat usaha. Menurut saya Bupati harus bisa mengkaji kembali, bila perlu menarik kembali. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena mereka ini diseleksi untuk mengabdi di dinas instansi, bukan diturunkan untuk ke warung-warung, restoran, rumah makan, lalu duduk nonton masyarakat makan. Bicara soal makan, baik satu orang dengan keluarganya, itu adalah hal yang privasi. Masa saya mau makan ke warung, petugas P3K ASN datang tanya, Pak mau makan menu apa, harganya berapa? Saya tidak nyaman. Dan rasa ketidaknyamanan itu berpengaruh juga terhadap para pelaku usaha. Bukan soal mereka jujur atau tidak jujur. Tetapi di sini pemerintah harus lihat, kalau mau menjamin supaya yang diharapkan pemerintah itu berjalan dengan benar, pemerintah harus jeli melihat hal mana yang harus kita perbaiki. Harus ditarik lagi ya? Harus ditarik, karena apa? Bukan harkat dan martabatnya. Ingat, bukan menjadi Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri itu harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai penyelenggara pemerintah, bukan pemungut pajak.